Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel Atabik Muhammad. Kali ini, akan dikisahkan tentang kisah heroik Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo. Menjadi pahlawan pejuang pemikir. Masyarakat Jawa Timur khususnya warga Jombang, kembali mendapat kehormatan dari negara, setelah Presiden Joko Widodo menegaskan kembali pengangkatan gelar pahlawan nasional kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo, saat pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama 2015, di Jombang. Sejak saya jadi presiden, gelar pahlawan nasional akan saya anugerahkan pada Kiai dari Jombang, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo, kata Jokowi. Salah satu cucunya, Kiai Haji Hasib Wahab yang juga pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, menilai Kiai Haji Wahab Hasbuwo banyak berkontribusi dalam perjuangan, baik sebelum kemerdekaan Republik Indonesia maupun sesudah kemerdekaan. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo yang lahir di Jombang pada tanggal 31 Maret tahun 1888, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ayahnya, Kiai Haji Hasbuwo Said, merupakan pengasuh pesantren Tambak Beras di Jombang, Jawa Timur, sedangkan ibunya bernama Nyai Latifah. Gelarnya sebagai pahlawan nasional Indonesia baru disematkan pada tanggal 7 November tahun 2014 oleh Presiden Joko Widodo. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan tanda loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video yang kami sajikan selanjutnya. Sosok Abdul Wahab Hasbuwo juga dikenal sebagai pelopor dalam membuka forum diskusi antar ulama, baik dari lingkungan NU, Muhammadiyah, hingga organisasi lainnya. Ia mengenyam pendidikan di berbagai pesantren seperti Pesantren Mojisari di Nganjuk, Pesantren Tawangsari Sepanjang, hingga Pesantren Tebuireng di Jombang. Tak berhenti di situ, Abdul Wahab Hasbulah melanjutkan pendidikan hingga ke Mekah, untuk berguru pada Syekh Mahfuz At-Tirmasi dan Syekh Al-Yamani dan mendapatkan hasil nilai yang istimewa. Sepulangnya dari Mekah pada 1914, Abdul Wahab Hasbuwo kembali mengasuh pesantrennya di Tambak Beras. Selain mengasuh pesantren, Abdul Wahab Hasbulah juga aktif dalam melakukan pergerakan nasional karena tidak tega melihat kondisi bangsa yang mengalami kemerosotan hidup, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kemerdekaan karena penindasan dari para penjajah. Dalam mengatasi permasalahan bangsa ini, Abdul Wahab Hasbulah mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Nahdlatul Wathon yang artinya kebangkitan negeri pada 1916. Untuk memperkuat pergerakan ini, Abdul Wahab Hasbulah juga mendirikan Nahdlatul Tujar yang artinya kebangkitan saudagar, yang berfungsi sebagai pusat penggalangan dana bagi perjuangan pengembangan Islam serta kemerdekaan Indonesia pada 1918. Organisasi ini dipimpin oleh Hasyim Asy'ari, sedangkan Abdul Wahab Hasbulah menjabat sebagai sekretaris sekaligus bendahara. Sebelum mendirikan NU bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab mendirikan madrasah yang diberi nama Nahdlatul Wathon, yang berarti bangkitnya tanah air. Pendirian Nahdlatul Wathon ini merupakan bukti dari cita-cita Mbah Wahab untuk membebaskan bangsa dari penjajahan kolonial Belanda, ujar Hasib Wahab saat memberikan sambutan dalam bedah buku Kiai Haji Wahab Hasbuwo di tengah penyelenggaraan Muktamar NU 2015 di Jombang. Senada diungkapkan sejarawan Nahdlatul Ulama, Dr. Andes Khoirul Anam yang menjelaskan bahwa munculnya Nahdlatul Wathon sebagai salah satu bukti perjuangan Kiai Haji Wahab Hasbuwo untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang lebih dahulu muncul 10 tahun sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Wathon kalau diterjemahkan sekarang adalah sekolah kebangsaan, ujarnya.
Jadi menurutnya, Wahab Hasbuwo sudah jauh berpikir bagaimana membangun nasionalisme bangsa yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam, karena sejarah Indonesia lebih banyak sejarah Islam, hanya karena dijajah oleh bangsa lain yang membuat intelektual masyarakat bingung. Istihoroh. Sementara itu, Ketua PBNU Kiai Haji Asad Ali mengungkapkan, Kiai Haji Wahab adalah sosok penggerak, meski demikian ia tidak mendahului kehendak ulama. Waktu itu beliau mengusulkan untuk mendirikan NU, tapi Mbah Hashim mengatakan akan istihoroh dulu. Kiai Wahab pun manut, katanya. Asad melanjutkan, salah satu peninggalan penting dari Kiai Haji Wahab adalah Marsiyahlal Waton. Tahun 1916 Mars ini wajib dinyanyikan sebelum sekolah di Nahdlatul Wathon. Salah satu syair yang paling penting adalah Wala takun ahlal hirman, jangan kalian menjadi bangsa terjajah, katanya. Setelah membentuk Nahdlatul Wathon, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo lalu membentuk kelompok diskusi Taswirul Afkar atau pergolakan pemikiran, di Surabaya pada 1919, hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin pelik. Mula-mula, kelompok ini mengadakan kegiatan dengan peserta terbatas. Tetapi berkat prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat yang diterapkan dan topik-topik yang dibicarakan mempunyai jangkauan kemasyarakatan yang luas, dalam waktu singkat kelompok ini menjadi sangat populer dan menarik perhatian kalangan pemuda. Banyak tokoh Islam dari berbagai kalangan bertemu dalam forum itu untuk memperdebatkan dan memecahkan permasalahan pelik yang dianggap penting. Taswirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren. Ia juga menjadi ajang komunikasi dan forum saling tukar informasi antar tokoh nasional sekaligus jembatan bagi komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Karena sifat rekrutmennya yang lebih mementingkan progresivitas berpikir dan bertindak, maka jelas pula kelompok diskusi ini juga menjadi forum pengkaderan bagi kaum muda yang gandrung pada pemikiran keilmuan dan dunia politik. Kebebasan berpikir dan berpendapat yang dipelopori Kiai Wahab Hasbullah dengan membentuk Taswirul Afkar merupakan warisan terpentingnya kepada kaum muslimin Indonesia. Kiai Wahab telah mencontohkan kepada generasi penerusnya bahwa prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat dapat dijalankan dalam nuansa keberagamaan yang kental. Prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat tidak akan mengurangi ruh spiritualisme umat beragama dan kadar keimanan seorang muslim. Dengan prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat, kaum muslim justru akan mampu memecahkan problem sosial kemasyarakatan dengan pisau analisis keislaman. Fatwa Resolusi Jihad. Selain itu Kiai Haji Wahab Hasbullah juga aktif berkiprah sebagai penasehat di Masyumi yang beranggotakan dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Sebelumnya ia juga ikut mendirikan MIAI, Majelis Islam ala Indonesia, bersama KH. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, dan KH. Mas Mansur, non-partai karena didorong oleh kesadaran perlu menciptakan suasana hubungan yang baik antara partai dan organisasi-organisasi Islam saat itu. MIAI didirikan di Surabaya pada tanggal 12 September tahun 1937, namun pada bulan Oktober tahun 1943, MIAI dibubarkan Jepang karena dianggap membahayakan kedudukan Jepang. Sarekat Islam atau SI, adalah pergerakan yang beliau dirikan selanjutnya bersama rekan-rekannya ketika masih menuntut ilmu di Mekah. Pergerakan ini bukan sekedar mengumpulkan cendekiawan dari kalangan Islam tanah air, juga ingin memajukan kaum Islam yang rendah ekonominya dan rendah pengetahuannya. Pada masa revolusi kemerdekaan, Kiai Haji Wahab juga turut serta dalam proses keluarnya Fatwa Resolusi Jihad. Ketika Fatwa Resolusi Jihad dikeluarkan Rois Akbar PBNU Kiai Haji Hasyim Asy'ari,
dalam pertemuan ulama dan konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura, di kantor PB Ansor Nahdlatul Ulama yang disingkat ANO, di Jalan Bubutan RT 6 RW 2 Surabaya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, Kiai Wahab yang waktu itu menjadi Khatib Am PBNU bertugas mengawal implementasi dan pelaksanaan di lapangan. Fatwa tersebut akhirnya menjadi pemantik pertempuran heroik tanggal 10 November untuk mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah dengan cara membonceng NICA alias sekutu. Jadi, gelar pahlawan nasional memang sangat layak diberikan untuk Mbah Wahab, Imbu Gus Hasib, panggilan akrab Kiai Haji Hasib Wahab. Dengan catatan sejarah panjang, perjuangan Kiai Haji Wahab Hasbuwo terhadap bangsa ini, berbagai pihak menilai sangat tepat jika pemerintah memberi gelar pahlawan nasional. Jadi, gelar pahlawan nasional memang sangat layak diberikan untuk Mbah Wahab, Imbu Gus Hasib. Apalagi usulan nama Kiai Wahab yang wafat tanggal 29 Desember tahun 1971, sebagai pahlawan nasional sebenarnya sudah dilakukan cukup lama. Gus Hasib menyebut, usulan pertama pada tahun 1989 atau ketika masa Orde Baru. Karena macet, akhirnya usulan kedua disampaikan tahun 2012 lalu. Yang mengusulkan Pemkab Jombang, PBNU Pusat, dan PCNU Jombang, juga para keluarga, kiai, dan ulama semua, tukasnya. Dari usulan tersebut, telah dilakukan beberapa kali seminar, uji publik, dan kajian sejarah untuk menguji layak tidaknya Kiai Wahab menjadi pahlawan nasional, dilihat dari peran sebelum, ketika maupun sesudah kemerdekaan. Mereka yang mengulas, antara lain, sejarawan Prof. Anhar Gonggong, sejarawan Nu Khoirul Anam, dan PBNU. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.